Ya, selamat sore, saudara. Apa kabar? Hari ini hari Kamis, tanggal 20 bulan Juni 2024. Kali ini kita masih ngelanjutin lagi ya, orang yang toksik, yang tidak ingin kehidupan, yang tidak ingin saya harapkan kehadirannya di dalam kehidupan saya. Kenapa saya lanjutkan lagi? Karena saya ternyata lupa satu. Kalau kemarin itu kan yang di chatterbox itu kan ada 12 in total. Dan itu kan saya bahas dengan begitu dalam banget, ya kan? Nah, berhubung malam ini chatterbox yang nggak tayang karena saya akan menghadiri acara webinar emotional cleansing dari Biro Psikologi Dinamis ya. Jadi saya putuskan dilanjutkan saja melalui tayangan sore ini, yaitu ada satu lagi. Jadi total ada 13 ya. Kalau mau tahu yang 12-nya apa aja, itu nanti Anda bisa nonton di chatterbox yang semalam maupun di dua video saya sebelumnya tentang ini. Nah, sekarang ada satu lagi. Orang yang toksik, yang tidak ingin saya harapkan atau saya inginkan kehadirannya di dalam kehidupan saya. Apa itu? Orang yang ngemis minta dihargain. Orang yang maksain banget bahwa orang itu tuh harus dihargain, wajib dihargain, apapun itu alasannya, whatever itu alasannya. Gak peduli orang itu buruk baik buruknya itu kayak gimana gitu loh. Pokoknya harus pakai banget dihargain tanpa alasan. Karena orang biasanya minta kayak gitu tuh karena kedudukan, karena posisi, karena otoritasnya, ya kan? Atau karena kedudukannya tadi udah ya. Iya. Nah, orang yang kalau saya bahasa Inggrisin apa ya, begging for respect ini, mendingan jauh-jauh deh dari kehidupan saya. Kenapa? Karena jujur saya tuh orangnya gak suka dengan orang-orang kayak begini. Kenapa? Ada kaitannya dengan yang nomor 12 ya. Orang itu ada yang kaitannya dengan yang nomor 12. Poin nomor 12 yang semalam, yaitu orang yang apa ya, ya merasa dirinya ya narsistik gitu. Ya, orang narsistik ya itu bisa menjadi orang yang megalomania ya. Megalomania itu orang yang menganggap dirinya itu adalah segala-galanya. Itu biasanya megalomania itu berawal dari narsisisme, atau orang itu narsistik gitu loh. Ya kan? Orang bisa narsistik seperti itu tuh karena kepangkatnya, karena kedudukannya, karena status sosialnya, karena kekuasaannya, karena otoritasnya dan sebagainya gitu loh. Karena harta bendanya juga barangkali. Ya. Nah, orang yang kayak begini ya, yang ngemis minta dihargain kayak gitu, saya nggak kepengen hadir dalam kehidupan saya. Kenapa? Karena orang ini benar-benar beracun banget. Karena dia akan melakukan segala cara, segala upaya, segala apapun yang dia bisa lakukan agar orang itu ngehargain dia. Bahkan mohon maaf ya, sampai ngancem, neror, ngintimidasi, bahkan mohon maaf ya, bikin pertemanan jadi hancur, bikin yang tadinya mau nikah jadi batal, bikin yang tadinya rumah tangganya akur jadi diambang perceraian dan sebagainya. Bahkan mohon maaf bisa bikin hubungan
antara anak dan orang tua tuh jadi renggang gitu ya. Ya karena ya ini yang berbahaya tuh ya ini. Orang ngemis-ngemis begging for respect. Woi, aduh. Aduh, ini anjing liar ini nggak dikawal sih. Ini pihak RW 8 Bintaro. Nih kalau nih saya jeda salah sebentar ya. Ini kalau pihak RW 08 Bui Bintaro Permai nonton ini ya. Tolong banget ya, yang namanya anjing liar itu ditindak deh. Sebabnya beberapa tahun yang lalu, sebelum ketua RW yang sekarang ini ya, ada ketegasan banget mengenai anjing liar. Cuma semenjak berapa tahun belakangan ini kok kayak nggak ada lagi ketegasan gitu loh tentang anjing liar, tentang tentang orang yang hewan peliharaannya tuh anjing gitu loh. Ini kan bahaya teman-teman. Ya cobalah ada kebijakan lah mengenai peliharaan anjing itu ya, wahai KSB RW 08 Bui Bintaro Permai Pesanggerahan Jakarta Selatan ini. Kalau nonton ini ya, kebijakannya lah mengenai polisinya lah mengenai anjing itu seperti apa, peliharaan anjing itu seperti apa. Jangan terlalu dilonggarin juga. Kalau dilonggarin gigit orang, kena rabies, masuk rumah sakit, emang mau tanggung jawab? Kalau mau tanggung jawab sih alhamdulillah. Ya mentang-mentang KSB RW 08 Bui Bintaro Permai itu kaya, duitnya banyak ya kan. Tapi kalau udah duitnya banyak, gak mau tanggung jawab, mau gimana coba? Oke, lanjut lagi. Nah, jadi orang-orang yang begging for respect ini yang benar-benar bahaya banget. Kenapa? Dia bisa melakukan segala cara agar orang itu menghormati dia, agar orang itu punya respect. Dia tuh dihargain orang. Sama seperti yang saya ungkap semalam gitu loh. Orang bisa mengaku sebagai apa aja. Orang bisa menggunakan kedudukannya apa aja gitu loh, demi mendapat satu respect dari orang lain. Nih, orang seperti itu mendingan pergi jauh deh dari kehidupan saya. Karena orang seperti itu, pertama, dia bisa arogan. Dia bisa menjadi orang yang arogan. Arogansinya tuh akan keluar dengan sendirinya. Bukan dibuat, dengan sendirinya arogansinya itu akan keluar gitu loh. Arogansinya keluar. Nah, saya mau ini dulu. Tapi rumah orang ini. Bentar. Saya mau tolak bala dulu ya. Rumah orang. Jadi apa ya? Bentar. Jadi dengan sendirinya arogansi itu akan keluar gitu loh. Kalau orang ini terus menerus ngemis begging gitu ya, untuk minta dihargain dan dihormatin orang lain. Akibatnya apa? Orang ini menjadi gila hormat, gila pujian, gila penghargaan. Begitu nggak dihargain, begitu nggak dihormatin, begitu nggak dipuji, mambek, marah, neror, ngancem, bahkan mohon maaf sampai bisa melakukan tindakan yang tadi saya sebut. Bahkan sampai ada yang lebih ekstrem lagi. Apa itu? Ngebunuh orang. Setidaknya bukan orang yang tidak menghargainya yang dibunuh, tapi mungkin temannya, keluarganya, orang tuanya, anaknya, dan sebagainya. Itu bisa loh kejadian seperti itu. Makanya saya perlu ngomong kayak gini. Cuma gara-gara dia ingin dihargai sampai segitunya, demi dia itu kepengen atau kayak harus pakai banget dihargain, dihormatin, disanjung, dan dipuji. Cuma karena itu.
sampai melakukan tindakan yang seperti yang saya sebutkan tadi ya. Saya harapkan mudah-mudahan tidak terjadi pada saya maupun pada Anda saudara pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Ya. Karena gini, respect is earned. Rasa hormat, penghargaan itu didapat, bukan diminta. Anda kan mungkin familiar dengan awarding events, acara-acara penghargaan yang awards kayak gitulah. Contoh kayak gaming awards atau apa Panasonic Global Awards contohnya, atau Indonesia Television Awards, Indonesia Movie Awards, ya kan? Atau SCTV Awards, SCTV Music Awards, dan masih banyak lagi awarding events yang lain, gitu loh, ya kan? Atau contoh kayak Grammy, kayak Grammy Awards, Oscars, ya kan? Kids Choice, Nickelodeon Kids Choice Awards dan lain-lain. Itu kan penghargaan. Dan penghargaan itu didapat. Bukan diminta. Didapat dengan apa? Didapat dengan usaha. Didapat dengan kerja keras. Didapat dengan kerja yang bagus. Didapat dengan apa? Dengan usaha yang terus menerus gitu loh. Continuous effort gitu loh. Bukan usaha yang matanya kemana ini motor ini, gua viralin loh. Ya, tahu gue lagi nyebrang. Oh, viralin aja sekalian. Udah, lanjut lah. Itu udah, anggap aja itu intermezzo. Oke, jadi apa ya? Kan banyak lah gitu awarding events yang macam-macam itu. Jadi penghargaan itu pemirsa itu didapat. Rasa hormat itu didapat. Respect is earned, bukan asked. Apalagi begged. Begged itu ngemis. Asked itu minta. Ya. Misalkan gini, I am asking, contoh kalimatnya gini, I am asking you to repair the clock. Artinya kan saya minta Anda, atau saya minta tolong kamu betulkan jam. Ya, jam dinding kalau clock itu. Kalau jam tangan itu watch, sama kayak nonton. WATCH. Kalau clock itu CLOCK. Ya, tulisannya. Nah, itu kan minta. Jadi respect itu earned. Didapat. Earned. Didapat. Sama kayak pola kalimat earn itu tulisannya EARN. Ya. Sama kayak kita earn achievements. Mendapat apa itu? Pencapaian. Atau earning lifetime achievement. Ya, penghargaan seumur hidup gitu. Jadi itu kan didapat. Respect itu earned, not asked. Apalagi begged. BEG tulisannya. BEG itu ngemis. Kayak kan kalau pengemis itu disebut beggar. BEGGAR bahasa Inggris ya. Kalau begging tuh BEGGING. Begging. Kalau begged itu BEGGED. Dia regular verb. Ya. Jadi gitu. Orang yang begging for respect itu mendingan pergi aja dari kehidupan saya. Kenapa? Apalagi sampai mohon maaf melakukan tindakan pemaksaan, forcing to respect, atau someone forced, FORCED, ya, forced to respect you. Itu mendingan jauh-jauh dah dari
kehidupan saya gitu loh. Itu nggak boleh. Nah, bagaimana kita bisa mendapat rasa hormat? Ya diusahakan. Loh, seseorang atau sesuatu bisa mendapat awards, bisa mendapat achievements itu kan karena usaha. Contoh misal, saya kasih kenapa seputar Indonesia RCTI yang sekarang seputar iNews RCTI bisa mendapat penghargaan sebagai program berita terfavorit di Panasonic Gobel Awards sejak 2007 sampai sekarang. Walaupun tahun 2024 ini Panasonic Gobel Awards belum ada kabar kapan akan digelar. Kalau tahun lalu ada, lupa saya. Panasonic Gobel Awards itu awarding tertinggi dari pertelevisian Indonesia, ya. Nah itu kan ada semua. Itu kan bagaimana tim redaksi RCTI, tim redaksi seputar Indonesia berusaha gitu loh. Bagaimana tetap menjaga seputar Indonesia atau seputar iNews sekarang itu mendapatkan penghargaan yang tadi saya sebut sebagai program berita terfavorit di acara Panasonic Gobel Awards setiap tahun. Ya, titel yang sebelumnya terus-menerus diperoleh oleh acara Liputan 6 SCTV. Nah, bagaimana bisa 17 tahun hampir ya seputar iNews RCTI itu bisa dapat program berita terfavorit Panasonic Gobel Awards atau dulu Panasonic Awards, ya itu ada usahanya, ada effortnya, ada work hardnya, ada work smartnya, ada kerja kerasnya, ada kerja cerdasnya, gitu loh. Gimana itu didapat teman-teman. Lalu contoh lagi misalkan, kenapa misal Nelson Mandela mendapat Nobel Peace Prize Awards, penghargaan Nobel perdamaian, itu ada usahanya juga yang dilakukan Nelson Mandela itu almarhum. Ada kerja kerasnya, ada kerja cerdasnya. Bagaimana tokoh-tokoh seperti Nelson Mandela, Kim Tae-chung, Marty Ahtisaari, mantan presiden Finlandia, ya, itu memperoleh Nobel perdamaian dunia itu. Semua ada usahanya semua. Ada. Ya kan? Iya. Gitu. Itu contoh-contohnya. Nah, kita kalau mau mendapat rasa hormat itu ya ada usahanya dong. Bagaimana biar kita dihargai orang, dihormati orang, dipandang positif. Ya, dipandang positif, dipuji, diapresiasi orang. Itu harus ada yang kita lakukan. Walau kita udah melakukan semua cara, segala cara demi orang itu menghargai dan mengapresiasi kita, tapi kita nggak bisa memaksa orang tuh harus hormat, respect nggak bisa, tidak bisa dan tidak akan pernah bisa. Kenapa? Orang punya pandangan, pemikiran dan perspektifnya sendiri-sendiri, dan kita nggak bisa mengatur, ngeset atau nyetir orang lain, nggak bisa. Mereka punya ininya sendiri. That's it. Jadi biarkanlah ya kita hidup dengan hasanah, pandangan hasanah. Makanya saya bilang gini, kita ini baru berbineka tunggal ika secara kebudayaan. Baru berbineka tunggal ika sebatas berbeda budaya, berbeda suku, berbeda etnis, berbeda agama, tapi kita belum berbineka tunggal ika dalam hal pemikiran, pandangan.
Jadi pemikiran dan pandangan itu semua harus dipaksa seragam gitu loh. Diseragamin. Ini nggak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Biarkan orang dengan ininya sendiri gitu. Bukankah dunia ini indah dengan perbedaan? Pelangi saja indah karena warnanya berbeda, tidak sama gitu. Masa iya kita harus seragam kayak zaman kita sekolah dulu? Ya. Nah itu, orang kalau udah kayak begitu, udah ngemis-ngemis, maksa-maksain orang untuk ngehargain dia, lebih baik pergi jauh aja dari kehidupan saya. Itu orang yang paling akhir dan paling ultimate dari orang-orang toksik yang tidak ingin saya harapkan dan inginkan kehadirannya di dalam kehidupan saya. Apapun itu alasannya, apapun itu kedudukannya, gak peduli dia orang dekat saya kah, orang jauh saya kah, orang yang tua di atas saya kah, muda di bawah saya kah, gak peduli dia kedudukannya apa, otoritasnya apa, jabatannya apa, status sosialnya apa, gak peduli saya. Yang penting gak peduli. Kalau orang itu kata kalimat kuncinya, dia beg for respect, begging for respect, ngemis-ngemis minta dihargain, ngemis-ngemis minta dihormatin, ngemis-ngemis minta dipuji, apalagi sampai forcing everyone, including me gitu ya, forcing everyone to respect, itu nggak boleh. Itu lebih baik pergi jauh aja dari kehidupan saya dan mendingan ke laut aja loh. Kalau kayak gitu, itu kalau saya ya kalau saya begitu. Last banget, biar 25 menit ya. Pak, emangnya orang toksik itu nggak bisa disembuhin? Ya bisa, kalau ada kemauan buat sembuh, pasti sembuh. Caranya gimana? Consult with professional. Konsultasi dengan profesional. Ya bawa ke psikolog, bawa ke psikiatris, bawa ke psikiater, bawa ke psikolog. Kira-kira apa yang menyebabkan toksiknya itu, dan dideteksi apa yang menjadi penyebab kenapa orang ini tuh sampai toksiknya tuh parah banget gitu loh, sampai masuk dalam 13 kriteria atau 13 kriteria lah, atau 13 perkara yang membuat saya tidak ingin orang-orang toksik seperti yang 13 perkara ini tuh hadir dalam kehidupan saya. Ya, pasti ada alasannya. Mungkin luka batin di masa lalu yang belum terobati, belum berdamai dengan masa lalunya, belum ikhlas dengan masa lalunya, belum menerima masa lalunya, ya kan? Luka batinnya itu belum diobatin, ya kan? Pasti muaranya tuh ke situ. Muaranya tuh di situ. Dia paling puncak, paling sering saya temuin itu adalah orang yang masih belum let go with his or her past. Ya. Jadi raganya hidup di masa sekarang, tetapi jiwa dan pikirannya itu masih hidup di masa lalu. Gitu loh. Jadi pikiran dan perasaannya itu tidak ikut hidup di masa sekarang. Nah, itu yang menjadi masalah. Ya. Nah, luka batin kalau nggak diobatin ini bahaya, teman-teman. Ini bisa mengarah ke orang makin berbuat tindakan-tindakan yang destruktif lagi. Bahkan mohon maaf, akan makin banyak korban-korban baru yang berjatuhan dari tindakan destruktifnya ini. Orang gak salah disalah-salahin, itu kan karena ada luka batin, ada pain, psychological pains yang belum diobati. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Consult with professional. Bawa ke psikolog kah, bawa ke psikiater kah, bawa ke konselor kah, bawa ke apa gitu loh. Pokoknya consult with professional.
bawa ke tokoh agama, jangan. Ya kalau memang mau dibawa ke tokoh agama ya silakan aja, tapi kalau saya selalu bermadhab right person for the right place. Ya, right person for the right stuff. Ya oke lah, mungkin kita datang ke pemuka agama, kita datang ke ustadz, kita datang ke kiai, kita datang ke habib, kita datang ke pendeta, ke pastor, ke panitera gereja, kita datang ke biksu dan sebagainya, itu mungkin bisa memberikan sedikit solusi, sedikit pencerahan, tapi itu gak seberapa kalau kita datang ke profesional. Itu sih kalau saya pandangannya atau mazhabnya seperti itu, kawan-kawan. Insya Allah ada jalan buat sembuh, asal apa? Ada kemauan dari kita buat sembuh. Karena percuma aja kita keluar berjuta-juta rupiah untuk terapi psikologi itu, tapi kita nggak ada kemauan untuk sembuh. Kemauan untuk sembuh yang paling fundamental apa? Rela menerima keadaan sekarang. Jadi berdamai dengan yang sudah lewat di masa lalu, terima saja itu memang sudah terjadi di masa lalu, tapi kita juga jangan ngawang jauh ke depan. Kalau kita terlalu ngawang jauh ke depan, kita jadi khawatir. Apa yang belum kejadian itu yang kita khawatirin. Sementara kita hidup di masa dimana kita hidup gitu loh. Kita hidup di masa sekarang. Sekarang kita hidup di tahun 2024. Kita hidup di bulan Juni. Tapi kita udah ngawang sampai ke Desember 2024. Ya ngapain, masih jauh. Kita hidup di 2024, tapi kita udah ngawang ke tahun, tapi perasaan dan pikiran kita udah ngawang ke tahun 2030. Ini biasanya ini orang kayak gini nih orang-orang yang, maaf saya nggak nyinggung siapapun di sini ya, tapi general ya, secara umum ya. Secara umum saya tidak menyinggung siapapun dan tidak ada kaitan personal, nyerang personal apapun itu dalam tayangan ini. Ya, biasanya ini menghantui orang-orang yang akan pensiun dari pekerjaannya. Biasanya, tapi tidak semua. Karena mungkin ada juga orang yang sudah mempersiapkan retirement-nya atau masa pensiunnya dari jauh-jauh hari. Gitu. Jadi orang nggak khawatir. Tapi biasanya orang-orang kayak gitu itu biasanya pada umumnya itu adalah biasanya tuh kalau nggak orangnya mau pensiun dari pekerjaannya atau dari karirnya, biasanya adalah orang-orang yang memiliki kelainan pandangan hidup. Jadi orang itu sudah paranoid duluan, gitu loh. Ya umur saya. Jadi kita hidup di 2024, tapi pikiran kita, perasaan kita udah ngawang jauh sampai ke tahun 2030. Ngapain? Gitu loh. Ibaratnya kalau bahasa yang populer itu Belanda masih jauh. Belanda masih jauh. Ya, kalau kita hidup di 2024 ya hiduplah di 2024. Jiwa dan pikiran kita hidup di tahun 2024. Jangan kita hidup di 2024 tapi pikiran dan perasaan kita ngawang jauh sampai ke tahun 2030, bahkan ngawang jauh ke belakang di tahun 1924. Ngapain? Gak usah. Gitu loh. Ngapain? Gak usah gitu loh. Mudah-mudahan paham ya sampai sini ya. Itu cara paling insya Allah ampuh untuk menyembuhkan luka batin itu. Asal ada kemauan untuk sembuh. Asal ada kemauan. Kita hidup di masa sekarang, fokus aja di masa sekarang. Masa depan itu bisa dirubah. Gak ada orang yang punya madesu kecuali kita yang memilih untuk membuat masa depan kita suram. Itu aja. Semua orang masa depannya cerah. Tinggal kita jemput aja masa depan cerah itu dengan usaha,
dan batin yang sembuh. Dan batin yang bersih, akal pun juga bersih. Ya, udah setengah jam teman-teman. OTW Maghrib Jakarta bentar lagi. Terima kasih sudah menonton. Selamat sore dan kita berjumpa lagi lain waktu, lain kesempatan di tayangan-tayangan YouTube saya yang lain.